Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Virtual Expo SDM dan Kelembagaan PBJ tahun 2024. Baik Bapak Ibu, perkenalkan di sini saya dengan Nike Kusuma Devi. Saya akan memaparkan terkait pengangkatan dalam JFP-PBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Baik, di sini Bapak Ibu ada beberapa agenda pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan pengangkatan dalam JFP-PBJ melalui perpindahan dari jabatan lain, kemudian tata cara dan persyaratan perpindahan dari jabatan lain ke JF, dan juga uji kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu ini adalah dasar hukum ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 17 Tahun 2020, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Permen-Pan RB nomor 29 tahun 2020 tentang JFP-PBJ. Nah, izin menyampaikan Bapak Ibu, untuk Permen-Pan RB 29 2020 ini memang saat ini tetap berlaku, namun memang sejumlah pasalnya dicabut dan saat ini LKPP sedang dalam proses revisi begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga kemudian ada Permen-Pan RB nomor 52 tahun 2020. Selanjutnya Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang JF. Selanjutnya ada Peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang JF, dan ada peraturan-peraturan terkait lainnya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan yang pertama adalah terkait dengan pengangkatan dalam JFP-PBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah mekanisme pengangkatan ke dalam JFP-PBJ. Jadi ya Bapak Ibu, ini ada 6 ya Bapak Ibu, ada 6 mekanisme pengangkatan ke dalam JFP-PBJ. Yang pertama itu adalah pengangkatan pertama. Nah, pengangkatan pertama ini melalui formasi CPNS ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini adalah perpindahan dari jabatan lain. Yang ketiga, melalui P3K JFP-PBJ. Selanjutnya promosi dan penyesuaian atau in-passing. Selanjutnya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Nah, di sini Bapak Ibu, khusus untuk yang nomor 5 dan nomor 6 ini sudah selesai ya Bapak Ibu di tahun 2021. Nah, untuk kesempatan pada siang hari ini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan mekanisme melalui perpindahan dari jabatan lain. Seperti itu. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah perpindahan dari jabatan lain. Jadi, yang pertama ini adalah ada pengusulan dari instansi pemerintah. Selanjutnya, pemenuhan persyaratan administrasi dan uji kompetensi perpindahan. Seperti itu ya Bapak Ibu, berarti ada 3 tahapan. Nah, terkait dengan perpindahan dari jabatan lain ini, Bapak Ibu, ini dilakukannya secara online. Secara online melalui perpindahan.lkpp.go.id. Melalui laman tersebut ya Bapak Ibu. Nah, di sini instansi pemerintah yang akan mengusulkan perpindahan ini menunjuk satu orang admin Bapak Ibu. Nah, penunjukan ini nanti berdasarkan pada surat keputusan atau surat tugas pejabat pembina kepegawaian melalui pimpinan unit kerja yang membidangi kepegawaian atau SDM atau PBJ. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian admin ini yang nantinya akan memiliki hak akses terhadap SI perpindahan tersebut begitu Bapak Ibu, dan juga untuk melakukan proses perpindahan ke dalam JFP-PBJ. Nah, yang sebelah kanan ini Bapak Ibu ya bisa dilihat di layar, ini adalah untuk masuk ke akun SI perpindahan. Di sini ada email, password, kemudian nanti dimasukkan kodenya begitu ya, kemudian nanti diklik pada tombol masuk seperti itu. Nah, apabila memang belum punya akunnya, silahkan nanti klik di tombol daftar seperti itu Bapak Ibu ya untuk mendapatkan akun dari SI perpindahan ini. Nah, Bapak Ibu, untuk perpindahan dari jabatan lain ini, menurut Permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, bahwa perpindahan dalam JF ini dilaksanakan melalui perpindahan antar kelompok JF dan juga perpindahan antar jabatan. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita coba membandingkan ya Bapak Ibu di sini antara ketentuan lama dan ketentuan baru. Seperti itu. Nah, di sini mohon maaf. Di ketentuan lama ini, Bapak Ibu, ini diatur dalam Permenpan RB 13 tahun 2019
dan juga Permenpan RB 29 tahun 2020 dan Peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Nah, di sini Bapak Ibu, perpindahan ke jabatan lainnya dari jabatan lainnya ini berdasarkan dari pangkat atau golongan seperti itu Bapak Ibu. Seperti 3A 3B ini ke JFPBBJ pertama. Selanjutnya pangkat golongan 3C dan 3D ini ke JFPBBJ muda. Selanjutnya 4A, 4B, 4C ini ke JFPBBJ Madya seperti itu. Nah, di sini untuk angka kreditnya juga ada diberikan angka pengalaman di bidang PBJ dan juga diberikan angka kredit dasar seperti itu. Nah, di ketentuan baru Bapak Ibu ya, sebagaimana diatur dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, kemudian Peraturan BKN nomor 23 tahun 2023, dan diatur pula dalam keputusan Deputi PPSDM LKPP nomor 3 tahun 2024, bahwa jabatan yang sedang diduduki ini Bapak Ibu, jadi untuk ketentuan perpindahan ini berdasarkan jabatan yang sedang diduduki, seperti itu. Untuk pejabat administrator ini maka akan dapat dilakukan perpindahan ke JFPBBJ Madya. Selanjutnya untuk pejabat pengawas ini bisa dilakukan perpindahan ke JFPBBJ muda. Kemudian pejabat pelaksana ini ke JFPBBJ pertama. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat perbedaan begitu ya, untuk angka kreditnya ini diberikan angka kredit perpindahan dari jabatan lain, kemudian diberikan angka dasar kecuali untuk yang tidak sesuai jenjang dan golongan. Nah, pemberian angka dasar ini juga nanti disesuaikan ya Bapak Ibu ya, khusus untuk 3B, 3D seperti itu ya, dan 4D seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kalau di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, pasal 21 ayat 2 huruf D, bahwa memang perpindahan antar jabatan ini merupakan perpindahan horizontal gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perpindahan dari pejabat pelaksana ke dalam JF keterampilan dan JF ahli dalam JF ahli pertama seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, pada bulan Januari tahun 2024 ini keluar surat edaran dari Menpan RB nomor 3 tahun 2024 bahwa dalam hal terdapat lowongan kebutuhan pada unit organisasi, maka jabatan pelaksana ke jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan seperti itu Bapak Ibu bagi PNS yang memiliki pangkat atau golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama. Dengan ketentuan yang pertama, persetujuan kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan uji kompetensi, memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan jabatan yang akan diduduki, mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan, dan angka kredit ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja secara proporsional sesuai dengan jenjang yang akan diduduki. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan surat edaran Menpan ini ya Bapak Ibu, jadi bagi instansi yang akan memproses atau mengusulkan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional ini harus sudah memiliki persetujuan kebutuhan dari Menpan RB Bapak Ibu. Jadi bagi instansi Bapak Ibu yang sudah memiliki rekomendasi kebutuhan dari LKPP, itu rekomendasi kebutuhan tersebut wajib untuk disampaikan begitu Bapak Ibu ya, disampaikan kembali ke Kemenpan RB Bapak Ibu untuk mendapatkan persetujuan kebutuhan Bapak Ibu. Karena persetujuan kebutuhan dari Menpan RB ini merupakan dasar bagi pelaksanaan uji kompetensi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini merupakan persyaratan wajib untuk dimiliki oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang memang akan melakukan proses perpindahan antar jabatan. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya izin melanjutkan. Nah, ini adalah alur pengangkatan pejabat fungsional melalui perpindahan dari jabatan lainnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan SE Menpan nomor 3 tahun 2024. Bahwa pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang membidangi pengelola kepegawaian mengajukan usulan uji kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dengan melampirkan persetujuan kebutuhan JF sebagai bahan verifikasi kepada instansi pembina, formulir penetapan angka kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan uji kompetensi, dan juga dokumen evaluasi kinerja. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, PPK melakukan pengangkatan ke dalam JF berdasarkan rekomendasi hasil uji kompetensi dan menuangkan angka kredit dalam keputusan pengangkatan JF.
Predikat kinerja yang diperoleh setelah pengusulan uji kompetensi sampai dengan pengangkatan dalam JF dapat dikonversikan menjadi angka kredit dan ditambahkan ke dalam angka kredit yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, penyelenggaraan uji kompetensi oleh instansi pembina. Apabila penyelenggaraan uji kompetensi oleh instansi pembina terbatas, maka instansi pemerintah dapat melaksanakan uji kompetensi secara mandiri setelah berkoordinasi dengan instansi pembina. Nah, di sini Bapak Ibu ya bahwa rekomendasi hasil uji kompetensi itu berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkan, begitu Bapak Ibu ya. Jadi berlakunya 2 tahun sejak diterbitkan, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu selanjutnya ini adalah tata cara dan persyaratan perpindahan dari jabatan lain ke dalam JFPPBJ. Ini adalah persyaratan administrasi ya Bapak Ibu ya untuk perpindahan dari jabatan lain. Yang pertama ini berstatus PNS, selanjutnya memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani. Nah ini Bapak Ibu ya mohon diperhatikan, memiliki ijazah paling rendah S1 atau D4 dalam bidang rumpun jurusan ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, ilmu alam atau sains, pengadaan, akuntansi, keuangan dan perpajakan, manajemen, administrasi, psikologi, kesehatan dan kedokteran, seni dan budaya, pendidikan dan keguruan, atau filsafat dan teknologi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini wajib memiliki akumulasi pengalaman di bidang PBJ. Paling sedikit 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi memiliki akumulasi pengalaman di bidang pengadaan barang jasa paling sedikit 2 tahun. Nah, pengalaman yang diakuinya apa saja? Ini bisa penugasan sebagai PA-KPA, begitu Bapak Ibu. Sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, pejabat pengadaan, pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian personil atau staf yang membantu PA-KPA, PPK, pokja pemilihan, atau pejabat pengadaan dan atau pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan atau pengawas dalam bidang pengadaan barang jasa. Nah, akumulasi ini Bapak Ibu, ini paling sedikit kan 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Ini bisa berupa gabungan Bapak Ibu atau campuran dari beberapa penugasan, seperti itu. Nah, dalam hal terdapat penugasan yang berbeda dalam waktu atau periode yang bersamaan, nah masing-masing penugasan ini dapat diperhitungkan Bapak Ibu, seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu nih dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 katakanlah ada Bapak Ibu yang ditugaskan selaku pejabat pengadaan seperti itu ya, dan juga ada yang ditugaskan selaku pokja pemilihan seperti itu misalkan begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu walaupun dalam waktu periode yang sama itu nanti masing-masing penugasan tersebut itu dapat diperhitungkan Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya pengalaman peserta diperhitungkan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PNS. Jadi pengalaman tadi Bapak Ibu ya, pengalaman 2 tahun itu dapat diperhitungkan sejak pegawai tersebut diangkat sebagai PNS ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ada pengalaman ketika masih sebagai CPNS itu, mohon maaf itu tidak dapat diperhitungkan dalam pengalaman sebagai pengalaman di bidang PBJ ini seperti itu. Selanjutnya persyaratan administrasi lainnya adalah nilai kinerja atau prestasi kerja pada SKP ini paling rendah bernilai baik Bapak Ibu dalam 2 tahun terakhir. Kemudian memiliki sertifikat dasar atau level 1, berusia paling tinggi 50 tahun untuk JFPBBJ ahli pertama dan muda, dan untuk JFPBBJ ahli madya ini maksimalnya ini adalah 55 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi ada perbedaan ya Bapak Ibu, untuk JFPBBJ ahli pertama dan muda ini 53 tahun, untuk JFPBBJ ahli madya ini 55 tahun. Selanjutnya, penyampaian usulan pengangkatan dalam JFPBBJ melalui perpindahan dari jabatan lain ini paling kurang 6 bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan pada angka 8. Persyaratan lainnya adalah tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah terkait dengan dokumen persyaratan administrasi untuk perpindahan dari jabatan lain, seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah surat pernyataan dari pimpinan instansi atau kepala satker atau OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang jasa dengan akumulasi masa tugas atau pengalaman paling sedikit 2 tahun berupa penugasan sebagai PA atau KPA, selanjutnya PPK, pokja pemilihan,
pejabat pengadaan, pejabat atau panitia pemeriksa hasil pekerjaan, personil atau staf yang membantu PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan, atau pejabat pengadaan. Selanjutnya adalah pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang pernah menduduki jabatan di unit kerja pengadaan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya dokumen persyaratan lainnya adalah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi SK-nya tolong disampaikan ya Bapak Ibu. Selanjutnya ijazah pendidikan, tadi ya paling rendah itu S1 atau D4 dengan ketentuan sesuai dengan bidang atau rumpun atau jurusan. Selanjutnya tercantum dalam SK kenaikan pangkat terakhir. Nah, ini Bapak Ibu, bagi peserta yang pendidikannya pada SK kenaikan pangkat terakhirnya itu belum S1 atau belum D4, namun sebenarnya sudah memperoleh ya Bapak Ibu ya, sudah memperoleh ijazah S1 atau D4-nya pada saat pengusulan perpindahan tersebut, maka ijazah S1 atau D4 itu harus dilengkapi Bapak Ibu dengan surat pencantuman gelar ijazah S1 atau D4 dari BKN atau BKN regional. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mohon menjadi perhatian. Selanjutnya, surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki, sertifikat dasar atau level 1, SKP tiap tahun selama masa kepangkatan terakhir, dan SKP nilai prestasi kerja bernilai baik, minimal baik ya Bapak Ibu ya dalam 2 tahun terakhir, serta konversi angka kredit terhitung dari TMT pangkat atau golongan. Selanjutnya, surat keterangan dari pimpinan instansi atau kepala satuan kerja atau OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani atau dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini ya Bapak Ibu, ini adalah contoh konversi predikat kinerja ke angka kredit begitu Bapak Ibu ya. Nah ini tolong dilihat kembali bahwa memang sudah menggunakan konversi predikat kinerja ya Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan predikatnya apa, apakah sangat baik, baik, kemudian apa namanya dilihat kembali dalam peraturan BKN ya Bapak Ibu ya nomor 3 tahun 2023 seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh untuk akumulasi angka kredit ya Bapak Ibu ya. Tadi ini juga sama, mengacunya ke peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 angka 11 ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah akumulasi angka kredit ya Bapak Ibu ya. Disampaikan dari tahun apa namanya tahun tadi ya kepangkatan tadi itu apa namanya untuk setiap tahunnya seperti apa, predikatnya apa, kemudian prosentasenya seperti apa. Ini mengacu ke PRK BKN nomor 3 tahun 2023, seperti itu peraturan BKN, mohon maaf. Nah, kemudian nanti dari koefisien per tahunnya berapa, nanti dilihat angka kredit yang didapatnya berapa, kemudian dilihat akumulasinya begitu ya Bapak Ibu ya. Ini dipastikan ini juga sudah dilampirkan. Kemudian yang ketiga ini adalah penetapan angka kredit ya Bapak Ibu ya. Ini adalah contohnya. Ini sama mengacunya ke peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, di sini ya Bapak Ibu ini legalitas dokumen persyaratan administrasi. Jadi tadi Bapak Ibu dokumen persyaratan yang sudah saya sampaikan tadi ini nanti diunggah Bapak Ibu diunggah pada SI perpindahan JFPPBJ. Ini diunggah adalah merupakan hasil pemindaian digital atau scan ya Bapak Ibu ya. Scan dari dokumen asli seperti itu. Nah, ini harap berhati-hati Bapak Ibu karena apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang diunggah ini bukan hasil pemindaian terhadap dokumen asli, maka kelulusan peserta tersebut dapat dibatalkan. Jadi mohon berhati-hati Bapak Ibu ya terhadap tadi pemenuhan persyaratan administrasi dari perpindahan JFPPBJ ini seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ini adalah penyampaian usulan perpindahan dari jabatan lain. Jadi Bapak Ibu nanti instansi pemerintah yang akan mengajukan pengangkatan dalam JFPBBJ ini melalui perpindahan dari jabatan lain ini menyampaikan surat permohonan Bapak Ibu kepada Kepala LKPP dengan melampirkan surat persetujuan kebutuhan dari Kemenpan RB, dokumen penyusunan kebutuhan dan nama PNS yang diusulkan mengikuti perpindahan dari jabatan lainnya. Seperti itu. Ini adalah contoh dokumen usulan perpindahan dari jabatan lain ya Bapak Ibu ke dalam JFPBBJ. Ini mohon diperhatikan. Ini Bapak Ibu ya, ini adalah perihalnya
usulan pengangkatan ke dalam JFPPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini ditujukannya kepada Kepala KPP, CQ-nya adalah Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini mohon diperhatikan. Nah, ini Bapak Ibu, ini mohon maaf, ini adalah masih yang lama begitu Bapak Ibu ya. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa yang menjadi kelengkapan persyaratan pengajuan perpindahan dari jabatan lain ini adalah surat persetujuan kebutuhan dari Menpan RB ya Bapak Ibu, itu sifatnya wajib sudah dilampirkan ya Bapak Ibu. Yang nomor A ini jadi diganti ya Bapak Ibu menjadi surat persetujuan kebutuhan dari Kemenpan RB. Selanjutnya yang B ini adalah rekapitulasi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JFPBBJ dan juga nama PNS yang diusulkan untuk mengikuti perpindahan dari jabatan lain ke dalam JFPBBJ. Seperti itu. Ini adalah contoh surat permohonan untuk mengikuti pengangkatan dalam JFPBBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Selanjutnya ini adalah rekapitulasi Bapak Ibu ya, rekapitulasi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JFPBBJ. Nah, ini adalah ini ya Bapak Ibu ya, ini yang nomor ini adalah jenjang jabatannya Bapak Ibu. Jenjang jabatannya ini ke PPBJ pertama muda atau ke JFPBBJ Madya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini sama, ini adalah persetujuan kebutuhan dari Menpan RB Bapak Ibu ya. Di kolom ini, mohon maaf ini masih format yang lama. Kemudian di sini diisi Bapak Ibu berapa jumlah pengelola PBJ aktif, kemudian berapa jumlah pengelola PBJ kurang. Nah, di sini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu silahkan disampaikan kembali begitu ya, apakah sebelum ini sudah pernah mengusulkan atau mengajukan perpindahan dari jabatan lain seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang pertama berapa, kemudian yang kedua ini pengajuannya berapa, kemudian di sini sampaikan Bapak Ibu berapa total jumlah yang pernah diajukan seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan juga disampaikan jumlah yang sudah lulus uji kompetensi perpindahan namun belum diangkat ke dalam JFPBBJ ini ada berapa. Ini silahkan diisikan Bapak Ibu ya pada kolom 9. Selanjutnya diisikan pada kolom 10 berapa jumlah JFPB jumlah yang sudah diangkat ke dalam JFPBBJ seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nomor 11 ini Bapak Ibu silakan diisikan berapa usulan baru perpindahan dari jabatan lain yang diajukan saat ini seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan diisikan pada kolom 11 ini seperti itu. Nah, tolong diperhatikan ya Bapak Ibu, jangan sampai yang diusulkan dalam perpindahan ini, usulan baru ini ternyata melebihi daripada jumlah pengelola PBJ yang kurang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa di kolom 11 ini jangan sampai lebih daripada jumlah di kolom 4. Begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini adalah contoh dokumen tadi ya rekapitulasi perpindahan dari jabatan lain JFPPBJ. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini lampiran C. Lampiran C ini adalah PNS yang diusulkan untuk diangkat dalam JFPBBJ melalui perpindahan dari jabatan lain. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan diisi nama, kemudian pangkat atau golongan ruangnya, kemudian NIP-nya berapa, kemudian jabatan yang sedang diduduki saat ini apa, apakah jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana, seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini diisi Bapak Ibu jenjang JFPBBJ yang akan didudukinya apa, seperti itu, apa yang ditujunya gitu ya, apakah pertama, muda, atau madya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya izin melanjutkan. Di sini, nah ini Bapak Ibu ya, ini adalah uji kompetensi. Jadi Bapak Ibu, nah ini nanti setiap apa namanya peserta gitu ya yang mendaftar untuk mengikuti perpindahan ini nanti akan dilakukan uji kompetensi Bapak Ibu. Nah, uji kompetensi ini ada verifikasi portofolio dan juga wawancara seperti itu Bapak Ibu. Nah, verifikasi portofolio ini ada bukti-bukti yang memang harus dilampirkan begitu Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah salinan hasil pekerjaan disertai dengan SK pengangkatan atau surat tugas atau surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang atau sertifikat pelatihan kompetensi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam melakukan tadi ya apa namanya mengajukan portofolio ini, nah Bapak Ibu bisa memilih. Jadi kan JFPBJ ini Bapak Ibu ada 4 ya, ada 4 jenis kompetensi. Yang pertama itu adalah perencanaan PBJP, kemudian pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak dan pengelola PBJP secara swakelola seperti itu. Nah, untuk apa namanya untuk keperluan tadi ya apa namanya uji kom ini Bapak Ibu silakan memilih satu. Jadi cukup memilih satu dari 4 jenis kompetensi ini begitu Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus keempatnya,
tapi cukup memilih satu dari 4 jenis kompetensi seperti itu. Nah, nah, untuk standar kelulusan eh, yang menjadi standar kelulusan ini adalah contohnya nih Bapak Ibu ya. Untuk pertama, jadi dari setiap jenis kompetensi ini Bapak Ibu ini terdiri dari berbagai indikator kompetensi. Nah, untuk JPBBJ pertama begitu Bapak Ibu ya, misalkan dia memilihnya apa namanya? Untuk JPBJ pertama ini minimal tadi Bapak Ibu ini bisa dilihat minimal adalah untuk perencanaan PBJP ini apa namanya? memenuhi 2 dari 3 indikator kompetensi seperti itu ya. Untuk muda perencanaan ini memenuhi minimal 2 dari 3 indikator kompetensi dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu ini bisa dilihat di depan di layar Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sertifikat kompetensi PPK atau Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP itu juga dapat digunakan sebagai pengganti portofolio ya Bapak Ibu ya untuk JFPPBJ jenjang pertama atau muda. Jadi khusus untuk PPBJ jenjang pertama atau muda itu bisa menggunakan sertifikat kompetensi PPK atau Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP. Seperti itu Bapak Ibu. Saya izin melanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu selanjutnya nanti akan dilakukan proses wawancara Bapak Ibu. Wawancara ini adalah proses tanya jawab terhadap portofolio yang disampaikan dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang akan diduduki. Seperti itu. Nah, ketentuannya Bapak Ibu di sini wawancara dilakukan terhadap portofolio yang diajukan. Wawancara dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara jarak jauh dan asesor memberikan rekomendasi atas hasil wawancara tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin sekilas terkait dengan uji kompetensinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, ini adalah tahapan pelaksanaan perpindahan dari jabatan lain melalui sistem informasi. Nah, tadi ya Bapak Ibu yang pertama tadi melakukan pendaftaran administrator perwakilan instansi begitu ya. Setelah dilakukan pendaftaran, maka tadi pengusulan kebutuhan perpindahan dari jabatan lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ada pengusulan, melakukan pengunggahan data begitu Bapak Ibu ya dan dokumen persyaratan administrasi peserta seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu, nanti apa namanya data-data yang sudah diunggah gitu ya dan dokumen persyaratan administrasi tersebut nanti akan diverifikasi Bapak Ibu oleh LKPP. Seperti itu. Nanti apabila ternyata apa namanya tidak lengkap gitu ya, nanti akan verifikator dari LKPP dan juga administrator dari instansi Bapak Ibu itu akan melakukan komunikasi Bapak Ibu. Komunikasi tersebut akan dilakukan via sistem informasi tadi ya SI perpindahan gitu. Jadi nanti silakan nih dari administrator instansi Bapak Ibu itu harus melakukan pengecekan secara berkala gitu Bapak Ibu ya. Oh ini misalkan ternyata ada yang belum lengkap gitu ya berdasarkan dari verifikator LKPP nanti bisa bisa ada notifikasinya begitu Bapak Ibu ya ada keterangannya begitu di SI perpindahan tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti apabila sudah lengkap bisa melakukan unggah portofolio peserta. Kemudian di sini nanti setelah mengunggah portofolio peserta, nah ini nanti akan ada pendaftaran peserta ke dalam jadwal uji begitu Bapak Ibu ya. Nanti akan mendapatkan nomor antrian nih Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya di sini ini nanti pelaksanaan uji kompetensinya Bapak Ibu ya tadi disampaikan akan dilakukannya adalah verifikasi portofolio dan juga wawancara. Nah, selanjutnya setelah apa namanya dilakukan uji kompetensi dan ternyata katakanlah lulus maka akan ada penyampaian rekomendasi pengangkatan ke dalam JFBBBJ bagi yang lulus dan juga hasil uji kompetensi bagi yang tidak lulus seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bagi yang tidak lulus itu dapat mengikuti uji kompetensi ulang Bapak Ibu seperti itu dapat mengikuti uji kompetensi ulang 1 kali seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi nanti misalkan ternyata dari situ masih tidak lulus juga maka prosesnya harus mulai dari awal lagi Bapak Ibu ya. Jadi ada proses apa namanya pengusulan kembali dari instansi dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk yang lulus tadi kan maka akan dilakukan pengangkatan PNS ya Bapak Ibu ya dalam JFPBJ sesuai penetapan kebutuhan JFPBJ sesuai dengan apa namanya tadi ya persetujuan kebutuhan dari Menpan RB gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu mohon diperhatikan apabila nanti nih sudah dilakukan pengangkatan PNS dari apa namanya dari jabatan lainnya gitu Bapak Ibu ya. Mohon untuk di
tembuskan Bapak Ibu SK tersebut ke LKPP seperti itu. Karena nanti kami akan mengupdate Bapak Ibu, mengupdate jumlah JF existing yang ada di instansi Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti akan berpengaruh juga tuh Bapak Ibu ketika nanti kami akan menarik data untuk ITKP seperti itu. Nah, jadi mohon Bapak Ibu nih katakanlah nih ada beberapa mungkin yang belum melakukan apa menembuskan gitu ya, menembuskan SK pengangkatannya kepada LKPP mohon menjadi perhatian dan dapat disampaikan kepada kami begitu Bapak Ibu SK pengangkatan tersebut seperti itu ya supaya nanti kami bisa update di PPSDM di portal PPSDM seperti itu. Baik, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Eh, Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jadi Bapak Ibu silakan apa namanya untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan menjawab apa namanya pertanyaan atau masukan atau diskusi dari Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.